Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita siap datang untuk menyembah Tuhan, amin. Pagi hari ini kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami gak sanggup. Tanpa Tuhan kami gak mampu menjalani kehidupan ini. Setelah 1 minggu kami boleh melewati hari bersama-Mu Tuhan. Ini saatnya kami menaikkan syukur kami karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu melimpah. Biarlah Tuhan, kini saatnya kami mempersembahkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Ya, mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau setiap puji-pujian-Mu, saya mau katakan Dia Allah yang layak menerima setiap pujian-Mu. Mari kita menghampiri tata kudus-Nya Tuhan. Dengan menaikkan ucapan syukur kita, dengan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Allahku dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Ya, kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Katalah Kau Tuhan. Katakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sungguh indah berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai penyembah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Pujian ini kita katakan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ya, kami bawa pujian kami Tuhan dengan senang hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami menghampiri tata kudus-Mu ya Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ya, kami tahu, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan sebagai pengakuan kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, amin, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi dengan kesungguhan hatimu, katakan di hadapan Tuhanmu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah punya-Mu ya Tuhan. Segenap hati kami, segenap tubuh jiwa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Amin. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembah. Lebih lagi, mari katakan di hadapan Tuhan. Kamu katakan, ku tahu hidupku, amin, amin. Kami adalah penyembah-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami persembahkan untukmu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untukmu Tuhan. Persembahkan segenap hidupku. Persembahkan segenap
segenap hidupku persembahkan, kami persembahkan segenap hidup kami hanya bagimu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi bawa kami dekat, lebih lagi bawa kami dekat dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya, ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan, biarlah manis Kau dengar pujian kami, biarlah manis Kau dengar pujian kami, biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, layak Tuhan. Kau layak, Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan terima pujian. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak, ya Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak, Kau yang layak, layak, Kau layak terima pujian Tuhan. Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk sekali lagi. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau katakan di depan Tuhan, Kau yang layak. Kami mengangkat tangan kami, menyatakan Kau layak Tuhan. Kau layak untuk kami sembah, Kau layak untuk kami tinggikan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak ditinggikan
ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhanmu, sorak-sorai bagi namamu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Lebih-lebih Tuhan, kami memujimu Tuhan. Kami siap memujimu. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus itu baik. Ya. Mari kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Betapa besarnya kasih setia Tuhan. Amin. Tanpa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, tanpa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Tanpa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indah. Sekali lagi kita berkatakan di depan Tuhan, yuk. Betapa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Coba lihat samping kiri kanannya, sekali lagi katakan, Allahku Allah yang dahsyat. Mari berikan semangat, berikan salam ke samping kiri kanan. Kita mau katakan bersama-sama, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggi. Sekali lagi katakan, Allah. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya, amin. Kebesarannya, namanya siapa? Yesus, Yesus.
Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dikatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar amin. Dari barat sampai ke timur, namanya siapa? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Jemaat Tuhan saja, saya mau dengar yuk. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau lah yang dahsyat Tuhan. Engkau lah yang luar biasa. Engkau lah yang kuat Tuhan. Sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami sanggup karena Engkau. Kami sanggup karena Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Amin. Amin. Kekuatan kami dari-Mu Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, hamba-Mu Tuhan
Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara dikasih dalam Tuhan, tanpa Tuhan kita gak sanggup. Tanpa Tuhan kita gak akan pernah mampu. Mungkin terlalu banyak ujian pencobaan dalam kehidupanmu. Mari pandang Tuhan. Mari pandang nama Tuhan. Mari sebut namanya Yesus, tolong aku. Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk menolongmu. Hanya katakan saja kepadanya, Tuhan aku butuh pertolongan-Mu. Jangan malu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Yesus saja yang sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami memandang-Mu, Yesus Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan. Biar kami bukan menjadi pendengar-Mu saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Kami menikmati, duduk diam, dan mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.
Bersyukur kita masih boleh kumpul sama-sama tempat ini. Saya percaya itu anugerah Tuhan bagi setiap kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi-kondisi yang tidak pasti, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, yang kita berharap mungkin nggak terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya di masa-masa yang tidak pasti itu, saya berharap kita tidak mengalami putus asa, ya. Tapi kita tetap mengalami kemajuan demi kemajuan, dan tema kita bulan ini adalah harapan yang hidup, ya. Jadi saya percaya selama Yesus ada, selama Yesus masih hidup, saya percaya selama itu juga masih ada harapan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, di antara semua hal yang kita butuhkan, sesungguhnya yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, semuanya boleh ada, semuanya boleh kita milikin, tapi kalau Tuhan tidak berserta sama kita, semuanya jadi sia-sia. Ya, jadi Tuhan itu penting banget dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua 1 ayat 6 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ada satu kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, Yosua 1 ayat 5 juga dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu, ini janji Tuhan yang benar-benar bukan sekedar kata, tapi ini jadi satu realita dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu penting banget. Ini janji Tuhan, saya percaya bukan cuma untuk Musa, bukan cuma untuk Yosua, tapi ini juga untuk kita semua. Ya, buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila Tuhan dalam anugerahnya menyertai kita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi masa depan yang penuh pengharapan. Masalahnya, kadang-kadang kita itu menjadikan Tuhan itu seperti dongkrak. Dongkrak itu dipakai, ya cuman waktu ban kempes aja, bocor ban. Selebihnya dongkrak itu disimpan, nggak pernah dipakai. Sama dalam kehidupan kita, memang nggak semuanya Bapak Ibu Saudara. Memang kebanyakan juga orang-orang Kristen juga menjadikan Yesus itu seperti dongkrak. Dicari waktu dibutuhkan. Ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, kita cari Tuhan. Ketika kita nggak punya masalah, Tuhan tuh seakan-akan disimpan. Nyebut kata Yesus aja kita malu. Jangan sampai orang tahu bahwa kita Kristen. Ya, jadi kita simpan. Nah, Bapak Ibu, memang kan dongkrak itu dipakai waktu kita butuhkan. Nah, kenapa kita butuh Tuhan? Kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Ban kempes kita nggak mungkin kita angkat mobil kita, terus kita cagakin kayu, kita ganti ban, itu nggak mungkin. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ada waktu-waktu tertentu memang kita tuh nggak punya kemampuan. Dan itu harus jadi satu kesadaran di mana kita benar-benar mau cari Tuhan setiap harinya. Tapi waktu kita menyadari bahwa kita mampu, Bapak Ibu, dongkrak itu nggak pernah bakal kita pakai kalau kita kuat angkat mobil kita loh. Nggak perlu dongkrak. Tapi dengan dongkrak itu, seberat apapun beban mobil itu, dongkrak itu mampu mengangkatnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh jauh dari dongkrak. Dan saya nggak bisa samain Tuhan dengan dongkrak Bapak Ibu. Ini cuma umpama. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadikan Kristus itu cuma jadi hal-hal yang kita cari waktu kita butuhkan. Kita nggak cari kalau kita nggak butuhkan. Benar, kita harus jujur sama diri kita. Cuman problem lah yang bisa membuat kita dekat sama Tuhan sebetulnya. Ketenangan, ketentraman, justru kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Yang saya ngomong tadi, Tuhan itu cuma jadi dongkrak. Ya, kita lagi ngalamin hal-hal yang enak, hal-hal yang dalam kelimpahan. Kadang-kadang kita sibuk dengan program-program kita pribadi lah, mau kemana lah, mau apain lah, Bapak Dharma Syata, mancing, hobi, segala macem, sampai kita lupa Tuhan. Tapi, kalau ada problem, nggak disuruh doa juga pun Bapak Ibu datang.
Benar ya? Tapi saya percaya di sini nggak ada. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Hal ini juga dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita belajar ada 3 hal tentang anugerah. Maka dikatakan gini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita tuh gak bakal bisa kuat, kita tuh gak bakal bisa punya kemampuan apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Sadar gak sadar, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu, semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa makan Bapak Ibu bukan karena kita punya tangan, tapi karena anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati segala-galanya yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang bisa berusaha mendapatkan segala-galanya. Ketika mendapatkan segala-galanya, dia tidak punya kesempatan untuk menikmati segala-galanya yang dia dapat. Maka jelas dikatakan hidup itu anugerah. Maka jelas dikatakan gini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Bukan karena kita punya otot, bukan. Bukan karena kita punya kemampuan, bukan. Tapi jelas dikatakan, jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Nah Bapak Ibu, kita belajar anugerah itu, kita udah belajar, anugerah itu jelas-jelas gini, sesuatu yang memang kita nggak layak terimanya, tapi kita bisa nerimanya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata memang Tuhan tuh berikan kepada kita. Jadi nggak ada ngomong gini, saya tuh dapat ini karena saya tuh berusaha maka Tuhan kasih anugerahnya. Bukan. Tapi ini semata-mata karena Tuhan sendiri yang memberikannya dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Nah masalahnya Bapak Ibu, banyak orang tahu anugerah, tapi nggak banyak orang menikmati anugerah Tuhan. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Ya jadi pelajaran tentang anugerah yang pertama, anugerah itu memberi kekuatan kepada kita. Ya 2 Timotius 2 ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Nah Bapak Ibu, Paulus ini waktu menulis surat yang kedua kepada Timotius ini bukan dalam kondisi happy-happy aja, bukan dalam kondisi tenang-tenang aja, bukan dalam kondisi enak-enak, tapi dalam kondisi di penjara. Di tengah-tengah dia ngalamin seperti itu, dia ingat sama Timotius, dia kirim surat. Timotius itu juga orangnya introvert, dia punya masalah di pencernaan, dia agak pemalu, dia agak diam. Dia harus memimpin kota Efesus waktu itu. Maka Paulus, dia kirim surat. Nah di sini jelas Bapak Ibu katakan, hai anakku, jadilah kuat. Dia katakan gini, jadilah kuat bukan karena lain-lainnya, tapi jelas dikatakan gini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu kasih karunia dikatakan gini, kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu gak bisa dapetin kasih karunia di tempat-tempat lain. Bapak Ibu gak bisa dapetin anugerah itu tempat-tempat yang di lain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jelas dikatakan juga dalam Efesus 2:8-9 dikatakan, kita tuh diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah maka itu Bapak Ibu, bagaimana sih kita dapat menikmati anugerah Allah yang menjadikan kita kuat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tidak menaruh kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Nah selama kita percaya bahwa diri kita mampu, diri kita bisa, selama itu juga anugerah Tuhan gak berlaku. Efesus 3 dikatakan gini, ayat 3 dikatakan gini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan diri kita, kadang-kadang kita lebih mengandalkan apa yang kita punya daripada Tuhan. Kita lebih memaksakan diri kita berusaha dengan kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita daripada Tuhan. Tuhan itu jadi alternatif terakhir. Bukan yang pertama. Padahal Tuhan mau yang pertama. Supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Tapi kita kadang-kadang kan
Tuhan jadi yang terakhir. Kalau semua jalan sudah buntu, dokter sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya satu-satunya jalan Tuhan. Tuhan terakhir. Nah jelas Bapak Ibu Saudara itu yang pertama. Jadi kita benar-benar gini, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu punya kemampuan yang luar biasa, jangan merasa kita bisa, merasa kita mampu, merasa kita dapat berbuat sesuatu. Kita nggak bakal menikmati anugerah Tuhan. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dikatakan gini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dikatakan gini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan tuh kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah, Bapak Ibu, bicara kata tinggal ini benar-benar gini, bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar datang ibadah, tapi benar-benar gini, seperti anggur, batang ranting anggur itu di pokok anggur. Dia nggak perlu berusaha sekeras mungkin, dia nggak perlu paksa-paksain pokok anggur itu keluarin buahnya, nggak perlu. Selama kita tinggal di dalam Kristus, selama itu juga semua karya Tuhan, semua anugerah Tuhan, kita bisa nikmatin. Selama kita tinggal. Selama kita tinggal dalam anugerahnya, selama kita tinggal dalam Kristus, saya percaya gini, segala kelimpahan Tuhan, segala janji Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita nikmatin. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita nggak mau tinggal. Doa aja kita mau cepet-cepet. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin nggak kalau ranting tuh ngomong begini, gue udah capek di pokok anggur, gue mau pergi aja, mau keluar aja dari pokok anggur. Bapak Ibu itu ranting itu bukan jadi berbuah, ranting itu jadi kering, nggak ada kehidupan. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir gini, ngapain sih ke gereja, ngapain sih ibadah, ngapain sih doa-doa? Bapak Ibu sadar gak sih? Ketika kita gak berdoa, ketika kita gak beribadah, ketika Bapak Ibu gak bersekutu dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu jauh dari Tuhan, kita tuh ngalamin kekeringan sesungguhnya. Kita tuh sudah ngalamin nih, mati pelan-pelan. Tapi kita kadang-kadang gak tahu. Kita ngomong kita masih hidup kok, gue makan masih banyak, minum masih kuat, jalan masih kuat. Makanya ngomong, tinggal dalam Kristus. Nah hal inilah yang benar-benar membuat kita benar-benar jadi kuat. Ranting itu ketika dia lepas dari pokoknya, ranting itu pasti gak bakal mengalami pertumbuhan membesar tuh gak ada. Tapi selama dia tinggal dalam pokoknya, saya percaya gini, sampai waktunya Tuhan aja, dia gak usah doa, dia gak usah ngapa-ngapain, otomatis dia bisa berbuah. Yang penting anggur terus diurus. Ya sama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh beribadah tiap hari, terus Bapak Ibu gak pernah mandi. Bapak Ibu jangan berharap rambutmu, fisikmu, tubuhmu jadi indah. Jangan berharap. Nah tapi selama kita merawatnya, selama kita menjaganya, selama kita benar-benar mempedulikannya, saya percaya ketika kita benar-benar tinggal dalam pokok anggur, ketika tinggal dalam Kristus, saya percaya ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membawa lama-lama yang nampaknya memang gak kelihatan, tapi kita rohani kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh, kita semakin mengalami waktunya berbuah, ya berbuah. Kenapa? Karena memang kita tinggal dalam Kristus. Nah ini yang dikatakan, kita gak bakal kuat tanpa anugerah Tuhan. Kita boleh makan yang enak, kita boleh makan vitamin, kita boleh makan segala-galanya. Saya pengen kasih tahu, Daniel, waktu di zamannya, dia ngomong sama kepala yang ngurusin makanan. Kasih aku makan sayur-sayur aja, nggak usah daging-daging, nggak usah minum-minuman raja. Buktiin 10 hari kemudian siapa yang lebih ini. Bukan karena sayurnya. Saya percaya Bapak Ibu kalau ngomong daging sama sayur, ya lebih bergizi daging kan.
Saya percaya kok orang yang makan vitamin dengan nggak makan vitamin, saya percaya banget kok orang yang bermakan vitamin pasti lebih kuat lah. Tapi saya pengen kasih tahu, anugerah Tuhan lah. Bapak Ibu jadi jangan kecil hati, nggak bisa beli vitamin, nggak ada masalah. Yang penting gini, ketika kita tinggal dalam Kristus, jangan bikin vitamin. Percuma makan vitamin juga, kalau kita nggak tinggal dalam Kristus, roh kita loyo. Ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan katakan, saya ulangin lagi dikatakan, sebab di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, makanya jelas firman Tuhan dikatakan gini, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu, jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Sama seperti seorang anak yang sedang bermain di ranjang, main pensil, main gambar-gambar segala macam. Ketika itu nggak sengaja pensilnya jatuh, ya kan, namanya ranjang kan mungkin ada selipan sedikit jatuh ke situ. Dia pengen ambil, sang papa ngeliat, anaknya lagi berusaha, dia dorong ranjangnya, dia paksain ranjang, anak umur 3 tahun. Dorong, nggak bisa. Papanya ngomong gini, ayo berusaha lagi dong. Ya kan, didorong lagi, wah nggak kuat juga. Maksudnya papa itu berusaha lagi, ya minta tolong dong sama papa. Kan ada papa. Ketika anak ini ngomong, pa tolong dong pa. Gampang, bapak tinggal dorong, anak cuma lihat. Nggak usah berusaha-usaha, dikasih. Anak maksain diri, dari pagi sampai sore, dorong. Saya percaya nggak mungkin. Tapi kalau papanya turun tangan, masalah jadi kecil. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita bergumul, kita pakai daya apapun juga, sampai apapun kita pakai. Ketika kita ngundang Tuhan, Tuhan turun tangan, saya percaya semua persoalan bisa teratasi. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi pelajaran tentang anugerah Allah yang pertama, memberikan kekuatan kepada kita. Hanya anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran tentang anugerah Allah yang kedua, anugerah Allah tidak meniadakan pentingnya hikmat. Jadi kadang-kadang kita ngomong gini, hidup ini kan anugerah. Ya, jadi kita kadang-kadang cuek aja. Di dalam Amsal 6 ayat 8 dikatakan gini, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 juga dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu, anugerah itu bukan berarti hikmat dibuang. Ada gitu gini, ya sudahlah, ikutin aja arusnya. Bapak Ibu, jangan suka kata-kata ngomong gini, ikutin aja, ngalir kemana aja. Ngalir aja, ngalir. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, yang namanya ngalir itu selalu ke bawah, nggak pernah ke atas. Jadi kalau kita ngomong rohani, gimana? Ya ngalir aja deh, Bapak Ibu sedang turun, bukan naik. Yang bisa bikin naik air itu pakai pompa, Bapak Ibu Saudara. Lo beneran? Cobalah Bapak Ibu taruhin air di bawah, terus kita naik ke atas. Nggak mungkin, itu nggak mungkin banget. Nah Bapak Ibu tadi kata gini, suruh belajar sama semut. Kan dia ngomong gini, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kadang-kadang kita ini, kita ngomong anugerah. Ya udahlah, mumpung ada, sikat aja, habiskan, mainkan, mumpung masih hidup, makan aja yang enak, mati urusan nanti. Kan kita gampang ngomong begitu kan? Jadi kita makan aja sesuka-suka kita. Kita habiskan aja sehabis-habisnya. Kita ngomong anugerah Tuhan. Nanti juga datang kok berkatnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita susah tuh kadang-kadang kita sendiri lo gak berhikmat. Udah beneran. Kadang-kadang kita sendiri yang hidupnya berfoya-foya, sesuka-suka kita, semau-mau kita. Sampai kita ngalamin kekurangan demi kekurangan. Maka dikatakan gini, ia menyediakan rotinya di musim panas. Dia benar-benar siapin nih. Waktunya dia bisa siapin, dia siapin. Waktunya ada kelebihan, Bapak Ibu gak usah beli yang aneh-aneh lah. Kalau memang handphonenya memang masih bisa dipakai, kita gak usah ikutin zaman.
Dia ngomong gini, S21 udah keluar nih. Wah, kita ganti dong. Udah ganti, kita ngomong S22 keluar lagi. Bapak Ibu, capek loh. Serius. Nggak usah. Ikutin prinsip saya aja. Jangan beli handphone kalau belum rusak. Saya kalau belum rusak, saya beli handphone. Tunggu rusak baru beli. Nah, terus dikatakan gini, dan mengumpulkannya makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu bayangin ya, waktu panen itu waktu kelimpahan. Sorry, saya pengen ngomong begini. Kadang-kadang, ya saya berharap sini nggak ada. Waktu kita punya segala-galanya, kita selalu lupa untuk menyisihkan sedikit. Kita kadang-kadang habiskan semua. Alkitab juga ajarin kita kok gini, sisihkan benih sedikit untuk kita tabur. Saya percaya gini, semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya untuk kita. Enggak semuanya untuk kita. Ada berkat yang harus ditabur. Nah, Bapak Ibu, semakin kita sering tabur berkat Bapak Ibu, penuaian itu pasti terjadi. Percayalah, penuaian itu pasti terjadi. Kapan kita tuainya? Ada waktunya. Semakin sering, penuaian nggak pernah berhenti. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Ya kan, makanya saya ngomong gini, anugerah Tuhan tidak meniadakan hikmat. Nah di sini juga dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat dikatakan ini, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dikatakan ini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi butuh hikmat juga, jangan sembarangan percaya sama orang. Dikatakan gini, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sekali kita memberi kepercayaan kepada orang yang salah, Bapak Ibu, bukan jadi baik, jadi masalah. Jadi masalah. Nah terus dikatakan lagi, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang artinya gini, waktu kita memberi, waktu kita mempercayakan kepada orang lain juga cakap untuk ngajarin orang lain, bukan disimpan untuk diri sendiri. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini punya ilmu, kita punya kepintaran, kita punya bisa, kita kadang-kadang kita keep untuk diri kita sendiri. Yang notabene gini, jangan sampai orang tahu. Kalau orang tahu nanti ketahuan dong ilmu kita sama. Kalau udah ilmu kita sama, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita rahasiakan serahasia-rahasia mungkin. Kita nggak berani singkapkan sesingkap-singkap mungkin. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal tertentu yang memang kita nggak perlu sampein lah kepada orang lain. Misalnya, kita dagang makanan, resep-resep tertentu, ya kita orang minta, ya kita juga berhikmat kan. Jangan kita ngomong gini, ya udahlah, gua kasih aja. Ya kita juga berhikmat lah Bapak Ibu Saudara ya. Ya jadi nggak semua hal memang kita ini. Tapi kalau misalnya cuman bangsa-bangsanya keilmuan yang kita bisa kita bantu, kita tolong, ya tolongin aja lah. Tapi jelas dikatakan ini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya Bapak Ibu perlu hikmat. Jangan sembarangan juga. Kalau orang yang dipercaya nggak bisa jalanin Bapak Ibu, ya saya ngomong tadi, rusak, bubar. Nah jadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Jadi saya percaya gini ya, belajarlah jadi semut. Dia benar-benar menyediakan semuanya. Nah ini saya percaya kalau kita benar-benar jalan itu, saya percaya kita pasti kuatlah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita ngalamin hal-hal yang baik lah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang kedua tentang anugerah Allah, tidak meniadakan pentingnya hikmat. Jadi Bapak Ibu, saya pengen ingetin, bukan berarti kalau kita mengandalkan anugerah Tuhan, maka hidup kita juga, kita hidup semau-maunya, serampangan, ya nggak bisa. Ya tetap kita harus ngandalin hikmat. Jadi jangan beralasan karena kita punya anugerah Tuhan, terus kita bersikap kita semau-maunya. Ya jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, pelajaran tentang anugerah Allah yang ketiga, tidak meniadakan pentingnya sikap bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pikir karena ada anugerah Tuhan, kita hidup semau-maunya.
Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan gini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dikatakan gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu koreksi diri masing-masing. Kalau kita kerja, kalau kita melayani, atau apapun yang kita buat dalam kehidupan kita. Kalau kita kerja, melayani, atau apapun yang kita buat sekedarnya, asal-asalan. Saya mau kasih tahu, kita tidak sedang tinggal dalam anugerah Tuhan. Orang yang tinggal dalam anugerah Tuhan, justru dia kerja lebih ekstra daripada orang lain. Dia melakukan lebih keras daripada orang lain. Kalau dia nyanyi, bukan nyanyinya sekedar nyanyi yang nggak kedengaran sama tetangga. Ini kan deket-deketan. Saya nggak tahu Bapak Ibu waktu nyanyi tadi dengar nggak suara sebelahnya? Nggak nanya doang. Ya kan ada yang nyanyi kan cuma diem pelan-pelan. Yang penting nyanyi. Bapak Ibu ya boleh aja, nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Jangan juga nyanyi sampai ngos-ngosan juga nggak usah. Ya boleh-boleh aja. Cuman saya cuma ingetin gini. Kalau kita dalam anugerah Tuhan, kita tuh akan berani melakukan lebih dari orang yang gak punya anugerah Tuhan. Nah di dalam 2 Timotius 2 tadi juga dikatakan gini, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dipercayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya gini, kita harus benar-benar gini, belajar juga berani percayain juga sesuatu kepada orang lain. Ini tanggung jawab, artinya gini, semua talenta-talenta dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, Bapak Ibu gak bisa disimpan. Kita punya anugerah Tuhan, punya kepintaran, punya kepandaian, mungkin kita punya karunia mengajar, karunia menasehatin segala macam, kita pakai. Sampai Bapak Ibu bayangin tuh, pendaftaran guru sekolah minggu aja sampai sekarang gak ada yang daftar Bu ya. Loh saya gak tahu Bapak Ibu, apa emang gak ada yang suka sama anak-anak? Apa ada yang emang gak suka ngajar? Saya percaya di antara kita-kita semua ini, saya percaya pasti ada yang punya karunia mengajar mah. Cuma kadang-kadang kita pikir gini, ngapain repot-repot? Ngapain sibuk-sibuk? Bapak Ibu, kita bisa melayani Tuhan tuh bukan karena kitanya loh. Ini saya ngomong ini karena anugerah Tuhan loh. Kalau nggak salah cuma daftar cuma satu ya, Ana ya. Yang daftar sekolah minggu, guru sekolah minggu. Dia tuh berhenti lagi ya. Loh, dengar apa lagi? Loh, makanya saya ngomong gini, kita harus benar-benar gini, punya nggak sih kita, maka dikatakan gini, saya ulangin lagi, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau ditantang saya lagi Bapak Ibu Saudara, 2 ditantangannya. Yang pertama, mau gak sih jadi guru sekolah minggu? Ada yang mau? Mau Bu. 5 orang di situ Bu yang ngomong Bu. Ente Ibu cari aja yang ngomong 5 orang tadi siapa di situ Bu. Pokoknya di situ ada 5 orang Bu. Terus yang satu lagi, kata Pak Sungono, petugas apa? Perjamuan Pak ya, Asher. Ibadah itu berilah yang terbaik. Kalau memang tugas kita, saya ngomong gini, kalau kita bisa ngelakuin jauh-jauh lebih baik, kenapa enggak sih? Ibarat kata, kalau kita ngomong ibadah, kalau kita bisa datang jam 7:15, kenapa kita mesti datang jam 7:15? Ibadah lu ini. Ya kan? Saya nggak nyindir yang suka telat, enggak, sama sekali nggak nyindir yang suka telat, cuma nyinggung doang. Loh, kan kita ngomong gini kan dia ngomong gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, kasih karunia. Nah Bapak Ibu, belajarnya gini,
izinkan kasih karunia itu benar-benar menyertai kita. Dan izinkan kasih karunia itu benar-benar dorong kita. Jadi kalau ketika Bapak Ibu misalnya kerja nih, kok malas-malasan ya? Oh ini pasti kasih karunia gak bekerja nih. Jangan diam. Ya kan, doa sama Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang intim sama Tuhan ini, yang tadi saya ngomong tadi, tinggal dalam Kristus, persekutuan yang intim dengan Tuhan ini, Bapak Ibu, sedikit banyak, waktu Bapak Ibu melayani, waktu Bapak Ibu bekerja, waktu Bapak Ibu kerjain apapun juga, ketika Bapak Ibu mulai malas-malasan, saya percaya gini, kalau kita intim ya, kalau kita dengar dekat sama Tuhan, saya percaya gini, pasti ada teguran nih dalam hati, lu kok kerja malas-malas banget sih? Rajinan dong. Terus kita kalau misalnya bangun pagi-pagi nih, pelayanan nih, lu kan pelayanan, bangun lebih pagi dong, jangan begadangan melulu. Ada ngomongan lo. Otomatis kita gini, sorry nih, Bapak Ibu, kalau misalnya sorry, kalau Bapak Ibu misalnya melayani, kalau ke saya lah, gak usah ngomong Bapak Ibu, ibadah jam 7, saya tugas khotbah, jam 7.05 saya baru datang. Kan nggak apa-apa dong jam 7:05 saya datang, kan belum waktunya khotbah. Betul kan? Boleh nggak Bapak Ibu? Bener ya? Bapak Ibu bisa ngomong gini, itu Wandi gimana sih? 7:05 baru datang. Ya kan? Pasti saya dikomplain. Sini saya ngomongnya, jam 7:05, kan belum waktunya khotbah. Masih ada Bang David nyanyi, saya bisa ngomong gini, Bang David nyanyinya panjangin lagi ya 10 menit lagi, saya telat nih. Bisa dong? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi saya nggak tinggal dalam kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan saya tanpa kasih karunia, maka saya ngomong tadi, apapun yang saya buat, apapun yang saya lakukan adalah tanpa kasih karunia, bukan jadi baik, jadi nggak baik. Jadi nggak baik. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah tidak meniadakan pentingnya sikap bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun, kita harus bertanggung jawab. Maka dikatakan gini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakep mengajar orang lain. Talenta kita, kepintaran kita, jangan disimpan. Maka saya pernah ngomong juga kan, tanah yang termahal di kota metro, bukanlah Ahmad Yani, bukanlah Sudirman, tapi di Kibang. Loh iya, itu tanah paling mahal tuh. Bersyukurlah orang-orang dekat Kibang sono, tanahnya mahal. Kenapa mahal? Karena di situ terkubur potensi-potensi talenta-talenta yang tidak sempat terpakai dan dikubur di sono. Tanah paling mahal. Loh iya. Loh selama kita hidup kita nggak pernah pakai. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama yang bisa nyanyi, monggo silakan daftar. Yang bisa main musik pas-pasan, nggak apa-apa, bisa dilatih. Yang penting kita mau atau enggak. Ya. Mau ya Bapak Ibu Saudara? Ingat Bu ya, 5 orang di sono Bu. Saya nggak tahu siapa 5 orang ya, pokoknya 5 orang di sono. Ya, jadi pelajaran tentang anugerah Allah yang pertama, kita harus benar-benar anugerah Allah itu memberi kekuatan kepada kita. Anugerah Allah tidak mengabaikan hikmat, anugerah Allah itu hidup dengan bertanggung jawab. Dan saya berharap Bapak Ibu, ini yang membuat harapan-harapan kita ke depan menjadi harapan-harapan yang hidup. Kalau kita ngelakuin semua ini, saya percaya apapun prediksi tahun 2023, apapun yang terjadi di depan kita, saya percaya seperti Tuhan ngomong sama Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Musa, seperti itu juga Tuhan akan menyertai Yosua. Penyertaan Tuhan itu jauh-jauh lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong kita, memberikan hikmat, dia akan menolong kita membuka jalan-jalan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kesimpulannya jadilah kuat karena kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu memberi harapan yang hidup, bukan yang padam. Yang kedua, penyertaan Tuhan melalui anugerahnya memampukan kita untuk melewati segala musim kehidupan dalam kemenangan. Mari kita berdoa.
Berbicara, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Itu bicara, kita juga memungkinkan orang-orang lain. Bukan sekedar mengajar, bukan sekedar melayani. Tapi biarlah kita juga benar-benar bertanggung jawab dengan orang-orang yang kita ajar. Kalau kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita juga bertanggung jawab sebagai untuk anak-anak kita untuk bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Sebagai seorang pelayan juga kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dengan orang-orang yang kita bawai dalam kehidupan kita. Waktu Paulus mengatakan jadilah kuat kepada Timotius, Timotius sedang menghadapi satu kendala untuk memimpin satu kota besar Efesus. Tanpa anugerah Tuhan, saya percaya Timotius nggak punya kemampuan. Sama dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh berusaha dengan cara-cara kita, dengan kemampuan kita pasti gagal. Pasti kita nemuin jalan buntu. Tapi kalau kita benar-benar mau berserah, mau pasrah, dan kita mau benar-benar mengandalkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sesulit apapun tantangan di depan, saya percaya kita pasti mampu melaluinya dalam kemenangan. Karena anugerah Tuhan itulah yang menolong kita. Dan anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita, yang membuat kita, hidup kita gak serampangan semau-mau kita. Tapi kita akan hidup bertanggung jawab. Kita tahu, kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab di tempat itu. Setidak-tidaknya, boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kepanjangan tangan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Yang hidup benar, yang orang bisa melihat kesaksian hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah terbesar yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita yaitu putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus telah mati buat setiap kita, karena Yesus mengasihi kita. Biarlah pengorbanan Yesus di kayu salib itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan menebus kita semata-mata karena anugerahnya. Bukan jadi barang yang murahan, bukan jadi pribadi yang gak ada harganya, tapi gak ada satu orang pun yang dapat membelinya. Karena darah Yesus begitu berharga. Darah Yesus teramat mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, kami mau sadar Tuhan ada Tuhan yang terus menyertai kami. Waktu engkau naik ke surga, Tuhan Yesus katakan dia akan memberikan seorang pribadi, Roh Kudus, yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Artinya kita gak pernah sendirian lagi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mengabaikan kita gak sendirian, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh jadi kuat karena anugerah-Mu. Kami boleh jadi teguh Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau hidup dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu lah yang memberi kami kekuatan. Dan kami sadar Tuhan, kami mau hidup dalam hikmat-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau mengabaikan hikmat-Mu. Kami juga mau hidup dalam bertanggung jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa, kuduskan kami, layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus, layakkan kami ya Bapa. Kami mau ini bukan jadi satu tradisi atau kebiasaan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, ini boleh jadi satu hal yang benar-benar kami alami, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan, kami boleh mengalami kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kuasa persekutuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuduskan Tuhan, roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami yang melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kasih-Mu, kami boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk
masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kekuatan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti ini yang menjadi lambang tubuh Kristus, kita mau merenungkan sebentar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasihnya begitu besar sampai Dia berani mengorbankan putranya, satu-satunya yang tunggal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di tengah-tengah penderitaannya, Dia juga berani memberikan tubuhnya dicabik-cabik, dipukul, disesah, bahkan diludahi. Kedatangannya di dunia, Dia tidak dihargai, tidak dianggap. Tapi Yesus merelakan semuanya itu karena Dia tahu kedatangannya untuk mati di kayu salib. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat Yesus yang mau mati buat setiap kami. Kami percaya Tuhan ini anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami boleh mengalami kesembuhan. Luka-luka yang diderita sekujur tubuh-Mu Tuhan,
Biar Tuhan boleh memulihkan luka-luka di dalam hati kami. Penderitaan yang kau tanggung di kayu salib juga Tuhan. Biarlah kau juga Tuhan yang boleh mengangkat derita kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di kayu salib terjadi pertukaran Tuhan. Yang harusnya kami mati, kami boleh mengalami kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih buat darah-Mu. Darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami. Oleh darah-Mu juga Tuhan, kami boleh masuk ruang suci-Mu, ruang kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah darah-Mu yang telah tercurah tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di nama Rabaya Bala Mekiala Mesyikila. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami boleh dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh disembuhkan. Haleluya Yesus. Di nama Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak mau tawar hati Tuhan ketika kami boleh menghadapi tantangan apapun kesukaran depan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami kesembuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus.
Biarlah kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Di mana kami boleh mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami sungguh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, tiap kita yang menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus berkata, amin. Terus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengar pengumuman lanjut yang lebih lanjut, saya mau mengundang Bapak Warto maju ke depan. Bapak Warto ini seminggu yang lalu baru ditabiskan jadi pendeta. Ya. Mungkin ada sepatah kata, dua patah kata buat dari Pak Warto, nanti kita doa. Saya hanya mengucap syukur dan ini adalah tanggung jawab yang semakin besar yang harus saya terima di dalam kehidupan saya secara pribadi. Satu hal, saya diangkat bukan berarti saya semakin tinggi secara status maupun jabatan, tetapi saya akan semakin rendah karena saya sebagai hamba di sini. Gitu. Satu hal, saya tidak akan berubah secara manusia, maksudnya tank langsung jadi Power Ranger dan lain sebagainya, tetapi saya harus berproses di dalam kehidupan saya secara pribadi dan saya tidak akan membatasi diri saya untuk tetap menerima, maksudnya menerima Bapak Ibu menyuruh saya ataupun tolong ini, tidak. Saya tidak akan pernah membatasi itu. Saya akan tetap menerima itu karena saya adalah hamba Tuhan. Dan itu adalah satu prioritas yang harus saya miliki di dalam pelayanan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang mendukung saya dalam doa. Dan saya butuh doa Bapak Ibu terus menerus di dalam setiap tanggung jawab yang harus saya lakukan di dalam pelayanan ini. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita mau berdoa buat Warto. Yuk kita kedangin tangan. Bapak, kami percaya Tuhan dalam rancangan-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan Pak Warto boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Dengan penyantangan gelar pendeta Tuhan, Bapak kami berdoa, biarlah kehidupannya semakin bersekutu dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupannya boleh semakin menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Dia boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyukakan Engkau dan dia boleh disukai juga oleh jemaat-jemaat tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami minta pengurapan turun Tuhan buat Pak Warto Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu melimpah-limpah juga dalam kehidupannya, dalam melayani di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah dia boleh semakin menyukakan Engkau, semakin meluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Diberkatilah Warto dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu pertama di bulan minggu kedua sama di bulan November. Puluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer di gereja demikian laporan keuangan persepuluhan. Laporan keuangan persembahan selamat ulang tahun untuk Bapak Henry Teng tanggal 7, Ibu Rina Hidayat tanggal 12. Mari dukung dan berpartisipasi dalam perayaan Natal Umum Minggu 11 tanggal 11 di bulan 12 dan bakti sosial Natal pada Sabtu tanggal 17 di bulan Desember. Ibadah Minggu tetap dilaksanakan secara online
pagi dan sore untuk bertujuh berlima dan firman Tuhan dapat menyaksikan rekamannya di YouTube channel MDC Metro. Mari kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat nanti. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami miliki adalah semua kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Jikalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini adalah kasih dan karunia yang luar biasa Tuhan. Kau bimbing kami, sertai kami Tuhan di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Supaya kami terus ya Tuhan melangkah dengan iman dan percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Kami boleh ya Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan nyata di dalam setiap kami Tuhan. Pakai kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarkan kami bertanggung jawab dengan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sertai kami, berikan kemampuan buat kami. Roh Kudus terus mendorong kami. Supaya kami terus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk memahami rancangan-Mu, rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Engkau terus beracara di dalam setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, kami ingin terus melekat dan terus menyadari bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Juga Engkau Allah yang menaungi bangsa ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau terus ya Tuhan membimbing bangsa ini. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai para pemimpin kami seperti apa yang telah Engkau tentukan terhadap mereka Tuhan.
sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan terhadap pemimpin kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala apapun yang menjadi persoalan atas bangsa ini Tuhan. Kami tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ada damai sejahtera sukacita turun atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan, Kau Allah yang menaungi kota Metro Tuhan. Biarkan kami tidak jemu-jemu untuk berdoa atas kota ini Tuhan, sehingga kota ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Pakai setiap kami gereja-Mu Tuhan, untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati kota ini, untuk terus ya Tuhan bersama-sama membangun kota Metro ini Tuhan, sehingga kota ini penuh dengan damai-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami berkati kota ini. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah di dalam penyakitnya Tuhan. Kami berdoa dengan kasih dan karunia-Mu, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan kami tahu Engkau adalah tabib yang ajaib atas setiap mereka yang sakit. Dan Engkau akan memberikan pemulihan di dalam setiap mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan keajaiban boleh terjadi, dan Engkau terus diperdengarkan dimanapun juga Tuhan. Terima kasih, kami percaya dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan, dan Engkau Allah yang menyembuhkan Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mulai undur di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah memberikan api yang baru di dalam setiap mereka Tuhan, kekuatan yang baru di dalam setiap mereka, sehingga mereka boleh ya Tuhan memiliki semangat yang baru untuk memuliakan Engkau, untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Pakai Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan setiap jemaat-Mu dengan apa yang menjadi talenta masing-masing yang ada di dalam jemaat-Mu. Terima kasih, kami berkati semua ya Tuhan yang ada Tuhan dengan anugerah-Mu. Sebentar kami yang mau undur dari tempat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk berkat yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap pribadimu, keluargamu, dan usahamu dibuatnya berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan